Dan Fatihah sekali lagi kita niatkan untuk kita semua yang hadir jamaah mushola Jamiatur Rahmah, yang lagi kurang sehat, yang belum hadir di mushola ini, ataupun yang lagi ada kegiatan lain, semoga kita semua diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur dalam taat dan kebaikan, diberikan ilmu yang bermanfaat, keluarga kita, sanak famili kita dijadikan orang-orang yang soleh dan solihah, keluarga kita, sanak famili kita dijaga keimanannya, keislamannya sampai hari kiamat. Kita semua dimudahkan dalam segala urusan agama, dunia dan akhirat kita. Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya, musibah, bencana dan fitnah, sehingga ketika Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a lana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita di minggu ketiga membahas kitab fikih Fathul Qarib, ya. Yang dibaca matanya, cuma penjelasannya pakai syarahnya. Ya. Ini kitab fikih kita ulang lagi dari bab thaharah. Kenapa hampir semua kitab fikih dalam mazhab Syafi'i itu hampir membahas tentang bersuci terlebih dahulu, ya, baik itu nanti wudu, bersuci, istinja, ya kan, itu yang dibahas itu dulu. Karena untuk mencapai, ya, kedekatan kita kepada Allah, diterimanya amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala bermula dari ini, ya, dari air itu sendiri. Yang dibahas kenapa air dulu, ya, karena air adalah sumber kehidupan manusia. Kalau di dalam Quran surah Al-Anbiya, wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in afala yu'minun, ya, kami jadikan dari segala sesuatu itu, ya, kami jadikan dari air itu untuk segala sesuatu. Jadi sumber kehidupan manusia atau segala sesuatu itu adalah dari air, dan dari air itu semua menjadi hidup, ya kan? Tanpa air semua akan mati. Kalau nggak makan masih bisa. Banyak ulama yang nggak makan cuma minum doang, ya. Tirakatnya begitu, nggak makan, minum aja, makan kurma, puasa, minum air doang udah. Tapi kalau yang lain-lain kalau makan itu nggak terlalu. Tapi kalau tanpa air kita nggak bisa, ya kan? Mau cebok, buang air besar, buang air kecil, membersihkan kotoran, ya, itu semuanya dengan air. Dan filosofinya air adalah sesuatu yang lembut, sesuatu yang halus, dan air itu murni, ya kan? Tapi ketika air itu marah, ketika air itu tidak dikasih jalannya, ini pada bocor talang air, ya kan? Rumah pada hancur, iya kan? Itu kalau air nggak dikasih jalan tempatnya, pasti marah dia. Bangun di rumah kali, di pinggiran kali, ketika lagi musim hujan, air disalahin, padahal dia yang bangun, iya kan? Tuh. Sama kayak bangunan apapun, kalau dia nggak dikasih jalan air ketika hujan, ya udah, dia ngerembes lama-lama habis itu, ya kan? Tapi sifatnya halus. Sesuatu yang halus bisa menghancurkan sesuatu yang keras. Bahkan baja, besi, semuanya bisa hancur gara-gara air, ya. Tuh, sesuatu yang keras, bahkan lebih keras daripada baja, lebih keras daripada batu, itu semua bisa luluh, ya, bisa hancur, ya, bisa karena air. Begitu juga sesuatu keburukan, seburuk-buruknya orang, seburuk-buruknya perilaku, semaksiat-maksiatnya orang melakukan dosa, kesalahan, itu akan pasti bisa dihancurkan dengan kebaikan. Cuma kebaikan yang bagaimana yang bisa dihancurkan, caranya yang bagaimana, ya.
orang tatoan, orang tindikan, orang apa lagi? Ya itu kalau orang-orang Dayak kita lihat ya kan, orang Kalimantan itu luar biasa, semuanya penuh di seluruh tubuhnya, iya kan? Tuh. Tapi menurut mereka itu baik, tapi menurut kita merubah kodrat ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Tapi bagaimana cara kita agar mereka menyembah kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak, dengan kebaikan-kebaikan yang bagaimana caranya? Kita cari cara yang paling halus agar mereka mengenal Islam dengan ajaran, dengan cara-cara yang baik. Sama seperti air tadi. Air bisa menghancurkan batu yang paling keras, besi, baja yang paling kuat. Baja, besi semua bisa berkarat gara-gara air yang sifatnya halus. Kita pegang begini aja halus, nggak ada rasanya, iya kan? Murni, bersih, ya tuh. Makanya ulama tuh membahas yang pertama adalah air, karena untuk kehidupan kita, untuk nanti wudhu bagaimana, istinja cebok bagaimana, baik buang air besar ataupun buang air kecil, ya. Tuh, ntar buat sholat ujung-ujungnya, ya kan? Lalu ketika nggak ada air, solusinya bagaimana? Yang sering naik gunung, yang sering ke hutan, yang kerja di gunung, yang kerja di hutan, yang kerja di pesawat, yang kerja di kereta, iya kan? Tuh, itu solusinya bagaimana? Itu sampai seperti itu, karena yang dibahas adalah fikih. Fikih itu keseharian, namanya syariat. Nanti ada ilmu akidah itu tentang keyakinan, kepercayaan, bagaimana kita meyakini segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar, dari yang tidak kelihatan oleh mata manusia sampai yang terlihat oleh mata manusia. Iya enggak? Itu yang ada di dalam diri kita, itu sesuatu yang tidak terlihat oleh kasat mata kita, tapi Allah menciptakan itu semua. Darah, nafas, oksigen, ya kan? Tuh, itu semua yang Allah berikan kepada kita, ya. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini ya, kita ulang lagi tentang fikih, ya. Fikih toharoh. Apa sih toharoh itu, ya? Toharoh secara bahasa, secara etimologi ialah an-nazafah, bersih, suci, murni, ya. Kita kadang sering di sekolah-sekolahan itu mulai dari TK ada tulisan, ya, orang Islam, ya, an-nazafatu minal iman, ya kan? Suci, bersih sebagian daripada iman. Tapi prakteknya orang Islam sendiri yang jorok, ya kan? Ya, tuh. Orang Islam sendiri ya begitu, ya. Bukan nyalain siapa-siapa, nyalain diri kita masing-masing. Kadang habis makan, kadang habis minum, padahal tinggal bawa aja kantongin, ya kan? Justru mengurangi pekerjaan OB, office boy dan yang lain-lainnya, marbot dan lain-lainnya, ya enggak? Itu mengurangi. Dengan begitu kita juga punya rasa tanggung jawab, apa yang kita makan, apa yang kita minum, kita buang sendiri. Itu sederhana kan sebetulnya. Cuma karena nggak biasa ngawur aja begitu dah, ya kan? Romanya ya buat ngantongin sampah sendiri, yang diminum sendiri, yang dimakan sendiri itu berat banget gitu. Padahal itu yang kita makan sendiri, yang kita minum sendiri. Dan itu slogannya dari TK sampai kuliah kadang, ya kan? An-nazafatu minal iman. Kebersihan, kemurnian, kesucian, ya, sebagian daripada iman. Ya. Kemudian, ya. Nah, adapun toharoh secara syariat atau terminologi itu banyak tafsirannya, ya, banyak definisinya. Di antaranya ialah pekerjaan yang diperbolehkan, ya, mengerjakan sesuatu yang diperbolehkan untuk sholat, ya, berupa wudhu, mandi, tayamum, menghilangkan najis. Itu maksudnya definisi bersuci, ya. Hal itu ya sesuatu yang pekerjaan yang diperbolehkan
untuk mengerjakan sholat, ya, berupa wudhu, mandi, tayamum, menghilangkan najis. Tuh, itu yang harus kita perhatikan sebelum kita sholat. Yang ini udah beres belum nih? Ya, jangan-jangan habis berhubungan suami istri nggak mandi junub, lupa, bahasanya keramas kalau kata orang perempuan, ya kan? Tuh, ya, habis berhubungan suami istri lupa mandi junub, mandi besar, ya, atau keramas. Sah gak Ustaz? Ya enggak sah. Masuk masjid aja nggak boleh, musola, apalagi sholat, ya kan? Tuh. Nah, bagian daripada tohara atau bersuci ialah air. Al-miyahul lati yajuzu at-tadhiru biha sab'u miyahin. Adapun air-air yang diperbolehkan bersuci, ya, yaitu ada 7 air, ya. Jadi 7 air inilah yang memperbolehkan kita bersuci, ya. Baik itu wudu, mandi, ya, menghilangkan najis. Kalau tayamum kan itu pengganti daripada air, ya. Ma'us samai, air hujan. Mandi dengan air hujan boleh nggak Ustaz? Boleh. Bahkan ada seorang ulama mengatakan kalau orang yang belum punya anak itu ambil air hujan. Ambil air hujan, dibacain surah apa gitu, ya. Saya lupa ada kitabnya. Ya. Diambil air hujan atau mandi bareng mandi air hujan sama bininya. Ya. Kalau enggak ditaruh ditadahin air hujan, habis itu dibacain surah-surahnya. Saya kitabnya lupa, ya. Itu nanti baru ditaruh, misalnya digabungin sama air galon lah gitu, ya. Ntar sehari buat diminum sehari-hari, ya. Tuh, ada juga ulama berpikiran begitu, ya. Tuh, kalau yang belum punya anak udah berapa tahun, kemana aja udah nggak ini, ya kan? Itu, ya, manfaat. Wallahu alam, namanya usaha, ya kan? Urusan nanti Allah, syukur-syukur Allah kasih. Kan sebelum kita minum tuh, ya, air hujannya harus dibacain dulu, punya wudu, ya kan? Ya, punya wudu dibacain surah-surahnya berapa kali langsung diminum. Tuh. Kalau yang belum dikaruniai anak, ya, Nabi Zakaria aja ujiannya anak. Ya, udah umur sepuh, senior, umur 60-70 tahun baru punya anak. Baru punya orok, baru punya bayi. Itu ujiannya Nabi Zakaria. Ya, coba kalau kita nggak kuat, kalau nggak punya iman, pasti begitu. Pikirannya kapan nikah lagi? Ya, makanya cari cara-cara, ya, cari cara. Kecuali memang seorang istri sudah mengizinkan, lain lagi deh tuh. Ya bisa jadi mancing kan gitu, ya. Tuh. Jadi air yang diperbolehkan bersuci, ya, yaitu ada 7. Yang pertama air, ya, air hujan. Air hujan ini luar biasa, ya, manfaatnya, ya. Tadi saya sebutkan dalam surah Quran surah Al-Anbiya itu wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy, dan kami jadikan dari air itu atas segala sesuatu menjadi hidup semuanya. Ya, alam semesta menjadi hidup gara-gara air. Sekarang aja, ya, NTT aja lagi proyeknya air mulu, waduk, ya kan? Tuh, ada berapa waduk di NTT tuh? Dan waduk terbesar di Indonesia yang pertama masih waduk Jatiluhur, ya kan? Tuh, ya, dari 1960-an tuh waduk Jatiluhur. Kemudian wa ma'ul bahri, dan air laut. Nih, air laut. Ya, air laut biar kata nggak perlu digaremin, tuh udah ada garamnya, iya kan? Terasa asinnya, iya kan? Tuh. Oleh karena itu mandi dari air laut, ya. Kalau misalnya berwudu, meskipun air lautnya itu misalnya warnanya coklat, Ustaz, kena lumpur, itu lumpur karena di sekelilingnya, ya kan? Bukan karena airnya. Air kan bisa berubah jadi apa? Awalnya kan putih, campuran teh jadi teh, air teh, ya kan? Campuran lumpur jadi air lumpur, ya kan? Campuran susu air jadi air susu, campuran kopi jadi air
air kopi, ya kan? Awalnya itu putih murni bersih, ibarat kertas masih masih polos. Tuh, air laut. Jadi air yang digunakan untuk bersuci air hujan, air laut, wa ma'un nahri, air sungai. Tuh, air sungai yang mengalir. Kalau dari atas, dari hulu apa ke hilir? Dari atas ke bawah tuh ya. Kalau dari puncak terus sampai ke bawah itu kan, kalau dapat alirannya kan lumayan, ya kan? Kadang ada yang villa-villa nggak perlu pakai air, nggak perlu pakai ini kan, dia ngambil dari air gunung, ya kan? Tinggal dialirin saja, tuh, ya. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur, ya, sumur yang kita gali itu ya. Sekarang udah pakai jet pump, ya. Wa ma'ul aini, dan mata air. Nih, ya. Kalau air laut itu asin, air sungai itu apa bahasanya? Tawar ya. Tawar apa manis? Ya, tuh. Kemudian wa ma'ul aini, dan mata air, wa ma'ul salji, dan air salju, ya. Dan wa ma'ul barodi, dan air dingin. Nah, ini semua air yang disebutkan tadi terkumpul menjadi 7, ya. Jadi air yang diperbolehkan untuk bersuci ada 7. Baik itu nanti kena hadas besar ataupun hadas kecil, ya. Hadas besar aja boleh, apalagi hadas kecil, ya kan? Air laut kita mandi, saya niat mandi besar, saya mandi keramas di air laut, gak apa-apa, asal nyelam aja, gak usah pakai ini, ya kan? Yang penting niatnya. Nah, semua air 7 ini ialah air yang turun dari atas atau bersumber dari tanah, ya. Bersumber dari langit atau bersumber dari tanah. Jadi jatuh ke bawah dan keluar dari tanah, ya enggak? Nah, itu semua terkumpul menjadi 7 air. Nah, 7 air ini bisa digunakan untuk berwudu, mandi, menghilangkan najis, ya. Hadas besar tuh ya. Kemudian al-miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian air-air ini ialah terbagi menjadi 4 bagian. Kenapa air dibagi menjadi 4 bagian, ya? Karena air ini ada penggunaannya. Ada air suci, ya. Tapi belum tentu bisa buat sholat. Air teh bisa gak buat wudhu? Gak bisa. Air kopi bisa gak buat wudhu? Air susu bisa gak buat wudhu? Gak bisa, ya. Air teh, kopi, susu, wedang jahe, ya kan, semuanya aja disebut, ya. Itu bisa gak buat berwudhu, mandi besar, menghilangkan najis? Gak bisa. Tapi kalau air putihnya doang bisa, tapi kalau udah kecampuran nggak bisa. Itu bisa buat pribadi kita aja, buat minum, ya enggak. Tapi kalau buat bersuci, buat ibadah nggak bisa, ya. Nah, air yang terbagi menjadi 4 bagian ini, yang pertama tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Air itu suci, mensucikan, ya. Tapi tidak makruh. Tidak makruh ini tidak dibenci, ya. Isti'maluhu, penggunaan air tersebut. Wa huwa al-ma'ul mutlaq, yaitu yang pertama yaitu air mutlak, air yang terlepas dari ikatan-ikatan, air yang sifatnya umum, air aja gitu. Kalau air laut emang begitu, air laut modelnya asin dari sononya kan begitu. Air hujan ya begitu. Bukan berarti air dan hujan itu 2 kata yang berbeda, 1 kata yang menyatu, ya kan? Air hujan itu 1 kata yang menyatu. Air laut juga 1 kata yang menyatu. Air salju itu 1 kata yang menyatu. Kemudian air sungai, air sumur, mata air, air dingin, ya. Itu adalah 1 kata yang menyatu. Namun kalau air kopi itu beda. Air dan kopi, bubuk kopi.
Air dan susu, bubuk susu. Air dan teh, campuran teh, daun teh. Iya kan? Air dan udang jahe misalnya. Ya. Air dan apa lagi? Pon-pon tahu gak pada pon-pon? Ya. Iya, buat jahe atau jahe. Air peletok. Iya. Air sama bir peletok misalnya. Nah, itu kan. Ya. Campuran itu, ya. Itu campuran semua, tapi kalau air yang tadi yang telah disebutkan itu memang namanya seperti itu. Air hujan ya begitu. Ya kan? Nah, itu air mutlak itu yang 7 tadi yang tidak terikat dengan apapun. Jadi dilepas dengan ikatan apapun tanpa ada tambahan-tambahannya. Ya. Kemudian wasani tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu. Yang kedua ialah airnya suci. Airnya suci mensucikan, makruhun isti'maluhu. Namun penggunaannya dibenci. Penggunaan air tersebut tidak disenangi. Apa sih air tersebut? Wa huwa al-ma'ul musyammas, yaitu air yang terkena sinaran matahari. Kenapa air musyammas itu tidak boleh digunakan? Boleh digunakan, cuma makruh gitu, dibenci. Kalau memang mau berwudu, mandi, menghilangkan najis itu dengan air sinaran matahari, terserah. Ntar kulitnya pada belang apa kagak, begitu. Ini ulama maksudnya hati-hati. Kalau seandainya mau tetap menggunakan air dengan sinaran matahari, itu resikonya ke kulit, ke badan. Ya, kalau mau didiemin dulu. Ya, boleh menggunakan itu, memang tidak haram gitu ya, bahkan cuma makruh saja. Jadi ulama ngasih warning, ngasih peringatan supaya kalau air terkena sinaran matahari supaya jangan langsung digunakan. Ibarat kita air mendidih lah, air baru dipanasin di kompor, langsung kita pakai buat bersuci, buat mandi, melepuh. Ya kan? Maksudnya begitu. Jangan sampai itu langsung digunain gitu loh. Ya, sama sama sinar matahari begitu. Kalau ditorong kan matahari torong tuh. Iya, makanya dibuka dulu dikit biar agak lama. Kalau siang-siang makanya kan panas tuh. Ini panas torong. Iya, makanya hati-hati. Aluminium. Iya. Nah, justru itu makanya dibuka sedikit ya. Isi, kalau nggak isi kolam dulu, isi ember dulu. Udah agak ya bangsa 3 menit, 4 menit, 5 menit baru kita buat mandi, buat wudhu. Bukan berarti nggak boleh menggunakan air itu, cuma khawatir ya nanti kulitnya pada melepuh, pada bahaya lah, kena bahaya dengan air panas itu. Contohnya tadi air mendidih langsung kita buat mandi, apa enaknya begitu kan, melepuh semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, tetap suci mensucikan dan boleh buat sholat, buat ibadah, buat menghilangkan najis, buat wudhu boleh. Cuma hati-hati kalau air panas seperti itu. Ya, khawatir buat dirinya, buat pribadinya. Ya kalau anak bayi kan dicampurin dulu pakai air dingin ya kan, supaya ngademin. Jangan bayi itu kasih air panas semuanya, melepuh tuh bayi. Tuh orang tua macam mana tuh begitu ya enggak? Kan mandiin pakai air panas tuh biasa anak bayi. Cuma enggak dicampurin air biasa. Ya kasihan tuh bayi. Ya kan, tetap gitu loh. Ya. Harus hati-hati masalah seperti ini. Ya. Tuh. Kemudian bagian yang ketiga, tahirun wa ghairu mutahhirin, suci tapi tidak mensucikan untuk yang lainnya. Wa huwa al-ma'ul musta'mal, yaitu air yang bekas digunakan. Contohnya gampangnya begini. Kita bekas wudu. Ya. Kita bekas wudu. Lalu air itu, tetesan wudunya itu taruh di ember, ya kan, misalnya. Kita biar nggak buang-buang. Itu kalau buat minum boleh, tapi untuk buat wudu kembali nggak bisa. Itu tetesan bekas wudu, bekas anggota badan kita, itu namanya air musta'mal. Atau kita colek-colek tuh di ember, belum diapa-apain, tapi kita colek tuh pakai tangan, nggak bisa buat sholat. Ya, tapi kalau buat minum boleh, ya kan? Tuh, air misalnya ada di ember, kita ngambilnya pakai tangan.
awalnya kita pengen buat wudu tapi kita ambilnya pakai tangan dan tangan itu kena tempat ember, Dicelupin itu. ya dicelupin, ya nggak bisa buat wudu jadinya. Kalau pakai gayung bisa. Kalau pakai gayung boleh. Makanya kalau orang dulu kan pakai kendi itu ya, dituangin dulu di atas, terus dikasih bolongan tuh kendi atau ember ya kan, nanti ambil dibuka tuh lubangnya ya kan, apa bahasanya tuh, padasan, iya padasan ya kan, ya di daerah-daerah masih ada kan. Nah seperti itu lebih bagus, lebih aman, jadi nggak tercampur oleh tangan-tangan kita, karena nggak bisa buat wudu kalau udah kecampur atau kesentuh tangan kita, atau kecampur dengan benda yang suci, ya benda yang suci, misalnya ya badan kita, anggota tubuh kita, ya tuh. Kalau di sini ya campur dengan benda-benda yang suci atau anggota tubuh kita, itu yang menyebabkan airnya tidak bisa digunakan untuk berwudu. Kalau buat minum, buat mandi biasa boleh, tapi buat mandi besar nggak bisa. Ya, buat mandi besar, buat sholat itu nggak bisa, karena sudah bekas kena tangan kita kan suci. Apalagi kalau kecampuran teh cicak, teh tikus, ya udah nggak bisa kan begitu. Kalau padasan itu kan biasanya ditutupin ya nggak, ditutupin, ada penutupnya supaya nggak buang-buang air. Saking menjaga air, saking berharganya air, kata orang-orang dulu tuh begitu. Ya, tuh. Kadang mereka dulu mikul ya kan. Kalau di Jakarta Utara aja air aja sampai beli. Jakarta Utara tuh biasanya ada gerobak dorong tuh, masuk luar batang aja tuh pinggir jalan, banyak tuh yang dorong. Ya kan, tuh mau ziarah, ya kan, tuh banyak yang dorong tuh, jualan air, dorong sono kemari, air bersih. Saking berharganya air bersih kita mah dibuang-buang mulu. Makanya kalau minum habisin, kalau nggak bawa pulang, begitu. Kalau nggak habis bawa pulang, nggak apa-apa, nggak usah malu, nggak usah gengsi, ya. Apalagi bertamu gitu kan, saya bawa deh. Memang harus kewajiban kita habisin minum kita sendiri. Masa tuan rumah ngabisin air minum kita, ya kan? Tuh, ada bertamu juga begitu, ya. Yang penting airnya harus dihabisin, ya. Tuh. Kemudian wama unajisin, yang keempat yaitu air najis. Ya, air najis banyak dan ya. Air terkena campuran kotoran, ya. Kotoran cicak, kotoran teh tikus, ya. Kemudian kejatuhan najis, ya. Atau air ini biasanya air najis ini kurang dari 2 kulah, ya. Wa huwa dunal kullataini, air najis itu kurang 2 kulah. 2 kulah itu ukurannya panjang kali lebar kali tinggi 60 kali 60 kali 60. Ya, kalau punya bak mandi usahakan ukurannya segitu. 60 panjang, 60 lebar, 60 tinggi. Jadi kalau kenapa-kenapa insya Allah aman. Ya, kalau punya bak mandi, ya. Kalau pesantren-pesantren daerah biasanya tuh ada bak gede tuh buat wudhu, ya kan. Bak tengah-tengah, ya. Kalau pesantren-pesantren daerah, Bekasi aja masih ada, ya kan, dibikin bak, udah kayak kolam renang, tapi bukan buat kolam renang, tapi buat taruh air. Ya, jadi kalau itu langsung ke situ bisa, ya. Tuh. Kalau seandainya ada 2 kulah kecampuran tangan kayak tadi itu nggak masalah, masih bisa digunakan untuk berwudu, buat sholat. Tapi kalau kurang dari 60, tuh kalau udah kesenggol begitu udah repot. Ember kecil dah, ember buat ngecat gitu kan, udah kesenggol udah repot. Nggak bisa buat wudu, bisanya buat minum doang, dimasak, diminum. Ya, hal-hal yang seperti ini kelihatannya apa ya? Ya gampang-gampang susah, tapi harus dipraktekin. Ya, harus dipaksain. Ya, kelihatannya sederhana tapi harus bisa dipraktekin, ya. Nah, aukana kullataini, atau ada air najis itu dua kulah fataghayyara, kemudian dia berubah. Meskipun berubah 2 kulah tetap masih sah, bisa buat wudu. Tapi kalau kurang dari 2 kulah nggak bisa.
Atau 2 kulah tapi dia terkena najis, kelihatannya tapi ada kotoran. 2 kulah misalnya 60 panjang, 60 lebar, 60 tinggi, kelihatan tuh jelas gitu ya. Dari rasanya, baunya atau warnanya kelihatan ada tai kucingnya atau tai tikusnya. Ya itu nggak bisa ya. Kalau benar-benar pas, tapi kalau lebih, tapi kalau tidak ada sifat air itu ada 3, warna, bau, dan rasa. Kalau dari 3 ini, warna, bau, dan rasanya sudah dites, ternyata tidak ditemukan, ternyata masih suci. Tapi kalau salah satunya aja ditemukan dari sifat air ini, warna, bau, dan rasa, meskipun 2 kulah 60 kali 60 kali 60 tetap najis. Berbeda halnya kayak air lumpur. Air lumpur itu karena campuran sama pinggirannya, karena tanaman bakau itu kan rata-rata kan begitu, ya kan? Itu lain. Memang dasarnya coklat, tanahnya coklat, ya kan? Mau digimanain juga tetap aja coklat, ya. Tuh. Ini kita membahas tentang air. Dari sini ada yang mau tanya nggak? Apa kita diskusi aja. Ustaz, saya pernah lihat kajian lama gitu ya. Dia mempraktekkan wudhu dalam satu gayung. Itu katanya boleh diambil kalau ini buat basuh hidung, diambil di popok itu. Itu apakah sah atau enggak? Kalau airnya jatuh ke tempat yang sama, ya, satu gayung, cuma begini, Iya. nggak boleh. Harus dituang, harus dituang, nggak boleh kalau cuma satu gayung. Habib Umar itu pakai satu ketel kecil, ya, satu ketel kecil tuh kita buat teh, itu bisa buat semuanya. Yang wajibnya, muka, tangan, kepala, kaki, itu yang wajib, harus tahu bagian yang wajib anggota wudhu. Kaki wajib. Kaki wajib, kalau mulut, hidung, telinga tuh nggak wajib, sunnah. Makanya kalau orang lagi ngantri, yang wajib aja. Orang lagi ngantri air sedikit, yang wajib aja. Kayak misalnya di luar Batang tuh airnya kan kelihatannya nggak banyak tuh, iya kan? Itu muka, tangan, kepala sama kaki, itu yang wajib. Jangan maksain biar dikata wudhunya ini, padahal antrian banyak. Apalagi kalau lagi pulang kampung atau lagi ngapain kan gitu, atau air lagi susah, itu kudu paham yang berwudhu, ya. Tuh, ya. Kalau kayak tadi tetap wajib harus dituangin. Kalau Habib Umar dituangin. Kalau begitu namanya mustakmal, karena udah kena tangannya, bekas tangannya diirup atau diginiin tetap nggak bisa. Itu namanya mustakmal, ya. Tangan kita kan suci, cuma karena kita masukin itu air jadi berubah dengan sebab tangan kita. Karena ibaratnya udah digunain gara-gara kesentuh anggota wudhu kita, ya. Tuh, ya, hati-hati nih kalau wudhu dengan air-air yang sedikit. Contohnya misalnya di hutan, ya, di pegunungan, itu kan biasa pakai air galon yang literan, dikit-dikit dah tuh. Ajarin kalau mau hiking, mau naik gunung, tapi tetap sholat gitu. Jangan ninggalin sholat, arah kiblatnya terserah. Nanti kalau salah kayak nggak apa-apa. Yang penting ada niat sholat. Kalau punya anak, punya mantu, punya cucu harus begitu, kudu paham. Diingetin sholatnya dalam keadaan bagaimanapun, ya. Kalau perlu naik gunungnya ada airnya gitu. Ya namanya anak muda biarin aja kan gitu. Kalau dilarang malah salah kitanya. Kita jadi marah-marahin orang tua kan gitu. Ya kan, kata nggak ngizinin gitu. Ya apalagi Berkaitan sama air aman itu ya. Saat kita wudhu membasuh luka, terus ada tetes air, kita mengambil basuh kedua kali, airnya terus. ya tetap nggak sah. Kayak begitu tuh. Kita habis basuh muka, air itu dari air bekas muka kita netes lagi ke tangan kita, nggak boleh. Makanya digeser dulu. Pas lagi basuh muka digeser mukanya ke kiri atau ke kanan. Nah habis itu baru airnya ditadahin lagi, mukanya geser, ya, mukanya geser kiri atau geser kanan. Sama kayak tadi, kayak misalnya pakai teko, pakai gayung, sama, agak digeser dikit mukanya supaya enggak menetes apa yang bekas kita basuh, baik itu muka, tangan. Jadi tempat kita mau wudhu lagi jadi gak kejatuhan tetesan. Ya mari sama-sama kita tutup.
ya pengajian ini dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu